Shalom saudara-saudari, puji Tuhan. Pada pembahasan minggu kedua hari Minggu, yaitu tentang mendirikan penghidupan menyeru nama Tuhan. Doa baca terdapat pada Mazmur pasal 81 ayat 11b. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, aku berseru dengan lantang kepadamu ya Tuhan. Aku berseru dengan mulut yang lebar kepadamu, sehingga ketika aku berseru kepadamu, Engkau pun akan memenuhi diriku. Amin. Saudara-saudari, di sini ada 5 cara mendirikan penghidupan menyeru nama Tuhan. Yang pertama, menyeru nama Tuhan adalah jalan untuk menikmati Tuhan. Kita telah melihat dengan jelas bahwa cara untuk menikmati Tuhan ialah makan Tuhan. Dan makan Tuhan adalah salah satu sebutan rohani yang sebenarnya adalah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan adalah jalan kita menikmati Tuhan, dan Allah kita dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Yang kedua, memberitakan Injil harus memimpin orang untuk menyeru nama Tuhan. Memberitakan Injil kepada orang lebih baik sedikit berbicara, karena semakin sedikit berbicara, semakin baik. Cara terbaik bagi kita ialah membantu orang lain membuka mulut berseru kepada Tuhan. Karena ketika ada seseorang yang telah membuka dirinya untuk menerima Tuhan, kita bisa mengajaknya untuk menyeru nama Tuhan sebelum berdoa. Dan ini bisa menjadi penghidupan yang mengajak orang untuk berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, ketika memuji dan bersyukur kepada Tuhan, kita perlu menyeru nama Tuhan. Alkitab memperlihatkan kepada kita, ketika kita mempersembahkan korban, ketika kita memanjatkan syukur, kita juga harus berseru kepada Tuhan. Setiap kali hati kita tergerak untuk bersyukur, setiap kali memiliki rasa berterima kasih kepada Tuhan, perlu dari dalam diri kita menyeru kepadanya. Yang paling membuat Tuhan mendapatkan kemuliaan, yang paling membuat Tuhan mendapatkan pujian dan syukur adalah ketika kita berseru kepadanya. Dan yang keempat, ketika membaca Alkitab perlu menyeru nama Tuhan. Sayang sekali, hari ini banyak orang Kristen yang membaca Alkitab dengan menggunakan otak mereka. Ketika mereka membaca Alkitab, mereka tidak mau berseru kepada Tuhan. Akibatnya, mereka hanya menjamah Alkitab, tetapi tidak menjamah Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita harus ingat, jika kita tidak menyeru nama Tuhan, Alkitab akan menjadi huruf-huruf bagi kita, bukan menjadi roh. Huruf-huruf mematikan, hanya roh yang menghidupkan. Kita harus mendirikan satu kebiasaan. Begitu membuka Alkitab, kita harus segera menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan, sambil membaca firman Alkitab akan menjadi hidup. Saat demikian, kegelapan di dalam kita akan tersingkirkan. Kita yang lemah dikuatkan, Tuhan di dalam kita akan menyuplai kita atas berbagai hal. Dan yang terakhir, menyeru nama Tuhan harus menjadi penghidupan kita. Ketika Stefanus dianiaya, dilempari batu, saat itu dia tidak berdoa, melainkan berseru kepada Tuhan. Dia berseru, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Hasilnya, orang-orang melihat bahwa wajahnya bercahaya seperti malaikat. Mengapa bisa seperti itu? Karena begitu dia berseru, Tuhan memenuhi manusia batiniahnya dan terekspresi melalui manusia lahiriahnya. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen pada mulanya di abad pertama, semuanya menempuh hidup yang menyeru nama Tuhan. Jadi saudara-saudari, kesimpulannya, mari menjadikan menyeru nama Tuhan sebagai penghidupan kita. Mari menyeru nama Tuhan agar bermanfaat bagi diri kita dan juga agar kita bisa menikmati kelimpahan Tuhan. Dan ketika kita di situasi apapun, kita jangan ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan. Dan dimanapun tetaplah berseru kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu memenuhi kita. Jadi kita mendirikan suasana yang sedemikian. Amin, Tuhan Yesus memberkati.